kita mendengarkan. Kita juga disunahkan untuk ikut sujud. Walaupun kita mendengarkan atau kita membaca. Bahkan ketika orang yang membaca Quran itu dalam sholat dan kita mendengarkan di luar sholat, itu juga disunahkan untuk sujud. Nah, bagi yang sujud di luar sholat, wajib dalam keadaan suci atau tidak. Maka para ulama ada yang berpendapat boleh tidak dalam keadaan suci. Bahkan misalnya seorang wanita yang sedang haid, bahkan termasuk wanita yang sedang haid pun disunahkan untuk sujud, karena itu doa saja, tidak ada hubungannya dengan sholat dan juga tidak ada hubungannya dengan membaca Al-Quran. Hanya mendengar orang membaca Quran saja, walaupun dalam keadaan haid disunahkan juga untuk sujud. Nah, cuman misalnya tetap yang paling bagus adalah dalam keadaan suci. Berikutnya, apakah harus menutup aurat ataukah tidak? Ya, ada yang berpendapat karena sujud itu kepada Allah yang menutup aurat. Hanya saja ketika dalam keadaan darurat boleh menggunakan pakaian yang dia pakai yang apa adanya. Ya. Kemudian, tadi apakah harus menghadap kiblat? Jelas, kiblat adalah arah yang paling utama, sehingga diupayakan untuk menghadap kiblat. Namun ketika situasinya, ini khusus untuk sujud tilawah ya, khusus sujud tilawah di luar sholat. Jika memungkinkan menghadap kiblat, maka harus menghadap kiblat. Tetapi jika situasinya sulit, seperti misalkan di kereta, gitu ya, maka tidak ada masalah menghadap selain ke arah kiblat. Lawang sholat saja, sing menghadap kiblat itu masuk syarat. Ketika dalam situasi yang sulit boleh tidak menghadap kiblat. Jadi itu sujud tilawah, gitu ya. Kalau sujud syukur lebih bebas lagi. Kalau sujud syukur tidak harus menghadap kiblat, tidak harus menutup aurat, gitu ya. Kontan saja, langsung Allahu Akbar sujud. Kalau sujud syukur berapa kali, Bu? Kalau sujud syukur berapa kali? Sebenarnya sekali cukup, tapi ada yang berpendapat 2 kali. Bahkan saking senengnya sujud terus. Kayak pemain sepak bola nih, wah, sujud menaik, saking senengnya, gitu. Tapi itu tidak masalah. Tidak kemudian dikatakan, oh itu sujudnya batal, tidak. Karena itu sujud syukur. Karena itu sujud syukur. Jadi sujud syukur itu bebas. Jadi mau sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, 4 kali juga boleh, 5 kali juga boleh. Sebenarnya itu. Cuma yang masyhur di kalangan para ulama cukup 2 kali saja, atau sekali. Nah, ini mungkin sama dengan sujud tilawah. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan ayat-ayat yang disunahkan untuk bersujud. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 14. Tetapi yang masyhur itu 15. Ada juga yang mengatakan 16 tepat. Nah, jenengan sambil melihat Qur'annya saja. Pertama, itu di surat Al-A'raf. Penutup surat Al-A'raf, yaitu di ayat ke-206. Di surah Al-A'raf ayat 206. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun." Jadi sesungguhnya orang-orang yang sombong di sisi Tuhannya, mereka menolak diri beribadah kepada Allah, mereka juga tidak mau bertasbih dan juga tidak mau bersujud kepada Allah. Justru kita harus sujud. Maka tadi disampaikan ciri orang beriman itu sujud. Nah, biasanya di mushaf itu sudah ada tandanya dan ada tulisan. Kemudian yang kedua itu di surah Ar-Ra'd. Di surat Ar-Ra'd itu ayat ke-15. Di surat Ar-Ra'd ayat ke-15. Nah, di dalam ayat itu Allah katakan,
Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Jadi bagi Allah atau kepada Allah seluruh makhluk itu bersujud kepada Allah pagi hari dan sore hari. Nah, kemudian yang ketiga surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Nah, sujudnya itu pada ayat ke-50. Ya. Sujudnya itu pada ayat ke-50, yaitu ketika Allah katakan walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastaghfirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu surah An-Nahl, ya. Surah An-Nahl sujudnya pada ayat ke-50. Kemudian yang keempat surah Al-Isra. Ya, surah Al-Isra sujudnya pada ayat ke-109. Sujudnya pada ayat ke-109. Itu mulai dari ayat Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Jadi sujudnya pada ayat ke-109. Kemudian kelima surah Maryam. Kelima surah Maryam pada ayat ke-58. Surah Maryam ayat ke-58. Nah, di situ ada ayat ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wa ijtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Itu cerita tentang keluarga Maryam yang semuanya, ya, orang-orang baiknya, orang-orang berimannya itu sujud kepada Allah. Kemudian keenam itu surat Al-Hajj. Ya, sujudnya pada ayat ke-18. Ya, surah Al-Hajj sujudnya ayat ke-18. Yaitu alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa ma fil ardh wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Itu cerita tentang semua makhluk itu sujud kepada Allah. Matahari, rembulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, seluruh makhluk yang melata gitu ya. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketujuh masih di surat Al-Hajj tetapi ayat ke-77, ya. Surat Al-Hajj ayat ke-77 yaitu penutup di akhir surat Al-Hajj itu. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Bersujud. Nah, kemudian ke-8 surah Al-Furqan ayat ke-60. Surah Al-Furqan ayat ke-60. Nah, di situ Allah katakan surah Al-Furqan wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu ar-rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Di ayat ke-60. Ke-9 itu di surah An-Naml. Di surah An-Naml sujudnya pada ayat ke-36. An-Naml, surah semut.
Ala yasjudu lillahi alladhi yukhriju khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tubdinun. Allahu la ilaha illa huwa Rabbul arsyil azim. Ayat 26. 36. 26. Hah? Oh, oke, 26. 26. Ininya hilang, ketambahan sedikit. Surah An-Naml ayat 26. Kemudian yang ke-10 surah As-Sajdah ayat 15. Surah As-Sajdah ayat 15. Itu pada ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina dzukuru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, itu okay. Kemudian ke-11 surat Shad. Okay, surat Shad sujudnya ayat ke-34. 24. Okay, surah Shad. Shad 24. Surah Shad ayat ke-24 itu qala laqad zalamaka fi su'ali na'jatika ila ni'aji sampai pada ayat fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa anab. Ke-12 surat Fussilat. Surat Fussilat ayat ke-38. Itu pada ayat yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari la yas'amun. Oke, surat Fussilat ayat 38. Kemudian ke-13 surah An-Najm. Surah An-Najm ayat 62. Itu ayat fasjudu lillahi wa'budu, penutup surat An-Najm. Nah, ke-14, ini surah Al-Insyiqaq yang sedang kita bahas. Itu wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, ke-15 surat Al-Alaq, yaitu kalla la tuti'hu wasjud wa qtarib. Al-Insyiqaq ini yang kita bahas ini. 21. Nah, itu diantara ayat-ayat yang disunnahkan untuk sujud. Disunnahkan untuk sujud. Nah, kenapa? Karena pada ayat-ayat tersebut menceritakan tentang sujud atau mereka yang menolak sujud. Nah, maka kembali ke poin tadi yang saya sampaikan, ciri orang beriman itu sujud. Ya, ciri orang beriman itu sujud. Nah, baik, ini begini. Nah, kita kembali ke surah Al-Insyiqaq. Ya, kita kembali ke surah Al-Insyiqaq. Nah, kemudian berikutnya tentang Quran. Tentang Quran. Itu kata wa idza quri'a 'alaihimul Quran. Di antara adab dan tata cara membaca Quran itu ya. Hati nih, ini kembali ke hati. Ketika kita membaca Al-Quran, monggo hati ini itu dibuka, menerima, mengakui dan meyakini semua apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu benar.
sekalipun kita belum memahaminya. Nah, kenapa harus ada poin itu? Nah, gitu ya. Kenapa harus ada poin itu? Karena kaitannya dengan cerita ayat ini. Famalahum la yu'minun wa idza quri'a al-Qur'anu la yasjudun. Wong kafir niku pun biasa ngrungokke Quran. Apalagi di zaman sekarang. Zaman saat ini nonton acara maupun seringkali baca Quran, ya betul. Dan di situ ada non Muslim enggak? Ya, ada. Dan juga ada yang Muslim. Nah, pertanyaan begini. Jadi saat kita mendengar Quran dibaca atau kita sendiri sedang membaca, suasana batin kita bagaimana? Mungkin saya setuju, itu penting juga itu. Artinya, hatinya itu ditoto. Bahwa semua apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu kita akui kebenarannya, kita yakini kebenarannya, kita imani semuanya tanpa kecuali. Sekalipun mensewu kita belum memahaminya. Nah, kenapa? Wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih benar kecuali Allah. Tidak ada yang lebih benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya Allah yang maha benar. Jadi hanya Allah yang maha benar. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan semua apa yang dimaksudkan oleh Allah untuk hambanya di dalam Al-Quran. Bahkan sekalipun mungkin dosa-dosanya akal kita ini belum sanggup untuk menjangkaunya di dalam pemahaman itu. Tetapi imani, yakini kebenaran itu. Jangan sampai kemudian tanpa sadar kita menolaknya. Bahkan sekalipun Yosefu, hati kadang-kala belum bisa menerima. Yosefu sangat seringkali saya buat contoh itu kan. Kalau orang-orang liberal itu kan menolak hukum seperti rajam, kisos, potong tangan dan sejenisnya. Itu kan mereka masih menolak. Artinya ya nolak. Walaupun ilmu pengetahuan mereka melihat semua sejarah itu. Sejak zaman Nabi SAW sampai di zaman-zaman sekarang, di beberapa negara yang masih melakukan hukum kisos itu. Sehingga mereka menggunakan tuduhan Islam itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Hukum dalam Islam itu melanggar HAM misalnya. Nah, termasuk juga di dalamnya Yusuf sangat ya, poligami misalnya. Karena sekalipun orang tidak berpoligami atau mengambil pilihan tidak berpoligami, sebenarnya hati ini beriman yakin bahwa poligami itu boleh saja. Karena antara meyakini dan melakukan dalam bab itu ada dua hal yang berbeda. Termasuk tadi hukum rajam, hukum kisos, kita yakini bahwa itu benar. Sekalipun di zaman sekarang kita belum bisa melakukannya. Oh. Di dalam Al-Quran kan banyak janji-janji Allah, misalkan dalam cerita ayat, tapi kita suka masih bingung itu gimana saat kita itu mensikapi masalah-masalah. Maka tadi yang saya sampaikan di sini, Bu, bisa jadi akal itu sudah bisa memahami, tapi hati masih belum bisa menerima. Jadi gini, itu terlalu jauh. Contohnya begini, kita itu kan membaca ayat, gitu. Contohnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu kan ayat yang kita baca. Ya betul. Nah, saat itu kita menghadapi masalah. Kan itu antara keyakinan dan kenyataan kan berbeda. Nah, keyakinan mesti kita yakin. Sapa wong sing takwa Allah kasih solusi kan gitu. Tapi secara realitas kan kita masih tapi. Iya. Nah, kan itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Ya toh? Nah, realitasnya kan kita masih tapi gitu. Nah, betul itu. Tapi memang itu butuh proses. Sehingga begini, sederhana saja. Ketika Allah belum mengasih solusi,
terhadap kesulitan hidup kita, berarti memang ketakwaan kita belum benar. Maka yang perlu kita perbaiki apa? Ketakwaan tadi. Termasuk misalnya ketika kita membaca ayat wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ternyata Allah belum bisa memberikan, Allah belum mencukupi kebutuhan kita. Misalnya, ya tawakalnya yang dikuatkan, bukan menyalahkan Allah, bukan menyalahkan ajaran ketakwaan itu atau ketawakalan itu, bukan. Kita yang belum baik takwa dan Allah ketawakalan. Karena apa? Allah tidak mungkin mengingkari janji. Karena itu ya, Allah itu tidak mungkin mengingkari janjinya. Maka paling apa yang dandanya awak dhewe itu penting. Ya termasuk penting juga. Saya seringkali diskusi sama istri juga. Kalau tiba-tiba kok anak kita itu nakal, berarti kita ada masalah dengan Allah itu aja. Jadi nggak perlu nyalahke anak. Walaupun kadang-kala juga terucap, gitu. Walaupun kadang-kala terucap, tapi yang paling penting dandanya awak dhewe. Karena sederhananya begini. Kalau kita baik hubungan kita dengan Allah, maka insya Allah hubungan kita kepada sesama makhluk itu juga diperbaiki oleh Allah. Itu sudah begitu, itu sudah aksiomatik sebenarnya. Cuman usahakan ya kembali kepada seberapa keyakinan kita aja. Wah seperti itu yang saya dandani awak dhewe. Jadi guys, aku wis takwa kok durung rampung, berarti durung takwa. Aku wis tawakal kok masalah saya urut, berarti durung tawakal. Jadi yang dimaksudkan tawakal, yang dimaksudkan ikhlas kesabaran itu belum sampai. Gitu. Jadi, nah, kenapa evaluasi yang perlu kita lakukan diri kita sendiri itu begini, dosa gitu. Jadi bisa jadi ada dosa yang kita lakukan tapi tidak kita ketahui, tidak kita sengaja gitu. Mungkin ada dosa kita kepada kedua orang tua. Ya betul. Nah iya. Atau bahkan nyusewu. Ya. Ini pengalaman pribadi saya. Tahun 2012 kalau nggak salah atau 2013. Saya tuh menghadapi problem yang sulit terpecahkan. Hampir setiap hari saya itu debat dengan istri terus saya. Sampai sedikit apa tuh masalah gitu kan. Saya kemudian minta izin ke istri. Nih, aku tak pulang ke Pati gitu. Saya pulang ke Pati sendiri, naik bis. Sendiri. Sampai di rumah kakak saya di Pati, saya merenung lagi. Saya cerita sama kakak saya. Masalahnya apa? Nah, saat itu kakak saya itu memberikan pandangan yang sederhana. Kakak saya bilang begini, baik, kita itu punya dua murab. Murab birroh dan murab bil jasad. Siapa murab birroh kita? Para guru. Siapa murab bil jasad kita? Ya orang tua. Dan alhamdulillah kata kakak saya, bapak kita itu berperan dua-duanya. Jadi bapak itu, ibu saya, bapak saya, dia murab bil jasad yang selama ini gulo wentah ibarat itu kalau coba ini. Fisik kita gitu. Memberi makan, sandang, papan, pangan itu kan orang tua. Tapi yang membina rupiah kita di sini, yang membina pikiran kita supaya jadi orang baik itu sudah guru. Nah itu guru gitu. Nah terus apa yang aku lakukan? Gitu. Saat itu bapak juga sudah bapak, guru saya juga sudah bapak. Gitu ya. Saya hanya datang ke kuburan bapak dan kemudian mendoakan. Ya sudah. Saya datang ke situ mendoakan. Begitu juga saya datang ke kuburan kiai saya dan mendoakan. Gitu kan. Terus setelah itu saya pulang ke Jogja. Terus setiap hari saya mendoakan bapak dan guru saya. Terus begitu. Dan alhamdulillah masalah itu terurai satu demi satu. Kenapa ya? Bisa jadi yang saya usahakan. Ada kezaliman yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan, bisa jadi kepada kedua orang tua yang sudah meninggal atau kepada guru. Ini contoh mawar sih. Karena kadang-kadang kesalahan sekecil apapun itu menjadikan sebab orang itu ada problem dalam hidup. Sekecil apapun itu. Nah maka evaluasinya ya begitu itu.
Jadi kalau misalnya kita wis sholat, ya wis maca Quran gitu ya. Kok masalah itu belum terselesaikan? Ya berarti memang bukan berarti terus gak ada masalah ya, tetap menungso itu ada masalah. Gitu. Tapi kan masalah itu ada dua ya. Gitu. Masalah yang bisa diselesaikan dan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, masalah yang bisa diselesaikan itu masalah enggak hakikatnya? Masalah yang bisa diselesaikan itu hakikatnya masalah enggak? Enggak. Karena iso dirampungi. Masalah sih iso dirampungi itu masalah enggak? Enggak. Gitu? Awes iso dirampungi itu orang masalah gitu. Yang kedua, masalah yang tidak bisa dirampungi. Masalah yang tidak dirangkum itu masalah enggak? Masih masalah, masih dari masalah. Wah, apa kayak orang seorang tuh. Berarti berapa? Masalah. Bukan, mau rasa dirampungi kok. Artinya cara berpikir kita, hakikatnya hidup itu orang masalah. Ini kalau kita menganggap ada masalah, berarti masalahnya di mana? Dari ruwet mikirnya, gitu. Karena orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, kalaupun toh ada sisi kesulitan dalam hidup, Allah itu insya Allah akan memberikan kekuatan sehingga terasa ringan. Beban hidup, tanggung jawab, amanah yang berat, tapi karena dibantu oleh Allah terasa ringan, itu jadi masalah enggak? Enggak. Allah la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Wong urip itu yang mesti menghadapi masalah. Wong urip dhewe niku pun masalah kok. Gitu. Awake dhewe niki urip niku pun masalah. Gitu. Terus masalah. Tetapi ketika iman itu benar, ketakwaan itu benar, ketawakalan itu benar, semua itu terasa tidak seperti ada masalah. Karena apa? Dibantu kali Allah. Nah, maka tadi itu jadi sederhananya yang saya usahakan sing paling apik ndandani apa iki? Ketakwaan itu diperbaiki, hubungan kita kepada Allah diperbaiki, hubungan kita kepada sesama manusia apa? Diperbaiki. Wong urip iki golek napa to? Kita wong urip kok senengane golek masalah terus. Ya. Walaupun masalah itu masalah ora digoleki teko kok. Iya betul. Masalah dalam hidup itu enggak dicari aja datang. Apa meneh digoleki? Tambah pirang-pirang. Nah, tetapi apapun itu, ngapunten, insyaallah kalau kita yakin kepada Allah, Allah akan membantu urusan kita. Insya Allah seberat apapun problem hidup, Allah akan membantu kita dan meringankan kita. Sehingga tetap tersenyum, tetap menghadapi hidup itu kayak orang masalah gitu. Kowe kok seneng banget kita orang masalah, rumah masalah deh. Gitu. Jadi ini menungso itu kan sawah, sinawa. Itu kan masalah manajemen hati aja. Gitu ya. Nah, itu ya. Baik. Kemudian berikutnya penghormatan kita terhadap Al-Quran. Penghormatan tertinggi kita terhadap Quran adalah meyakini dan mentaatinya, mengimani kebenaran-kebenarannya. Itu adab tertinggi, penghormatan tertinggi kita terhadap Al-Quran. Sebagaimana Yusefu, penghormatan tertinggi kita kepada Allah dan Rasulnya. Baik, kita lanjutkan tadi di paragrafnya. Allah Ta'ala berfirman, lanjut ya di bukunya tadi, halaman 66. Allah Ta'ala berfirman, bahkan orang-orang kafir itu seharusnya mereka beriman dan masuk Islam, tetapi mereka justru mendustakannya. Nah, jadi dengan lihat di footnote-nya, footnote itu nomor ke berapa nih? 995, ya, 995. Ya, jadi kata yukadzibuna, ya, kata yukadzibuna dengan memakai kata kerja, mudhari, maksudnya dia mudhari, gitu ya, yang menunjukkan waktu yang terus berlangsung. Karena mereka terus-menerus mendustakan hari kebangkitan.
Kalau mereka mau beriman, maka akan berhenti, tidak akan mendustakannya terus. Ketika mereka mendustakannya, maka mereka pun mendustakan ajaran yang dibawa dan dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Yusewu yukadzibun, balilladzina kafaru yukadzibun. Yukadzibun ini istilahnya adalah fi'il mudhari'. Nah, sebagaimana penjelasan di situ. Fi'lun mudhari'un. Kata kerja gitu nggih, yang memiliki makna sekarang dan akan datang. Jadi halun hal dan istiqbal. Hal itu sekarang, halun itu sekarang. Istiqbal itu akan datang. Nah, karenanya orang kafir itu selalu sekarang akan datang, maknanya terus menerus akan mendustakan Al-Quran. Nah, itu juga sekaligus menjelaskan bahwa Al-Quran selalu akan menghadapi para penantangnya. Makanya begini, ini nek ono wong ora percaya Al-Quran, enggak usah dibantah. Kok sakit? Karena Al-Quran itu sendiri yang akan menjawab bantahan mereka. Kok bisa? Bagaimana caranya? Semakin kuat mereka mempelajari Quran, semua tuduhan itu akan apa? Terbantahkan, diri terjawab sih. Kisah seorang mu'alaf perempuan biarawati, termasuk yang ada di Jogja. Saat itu dia sedang kuliah S2 teologi di salah satu kampus yang dimiliki oleh mereka. Ada KDW atau satu lagi loh, sana tanda kenal Fadan. Itu kan ada ibaratnya PAI-nya lah ya, pendidikan agama Islamnya, kalau pendidikan agama mereka teologi itu. Jadi ketika mereka mengambil S2 itu kan sering diskusi dengan pendeta. Dan pendeta bilang begini, cari kesalahan Quran menurut kami. Dan dia selalu dulu membuat tulisan-tulisan tentang mencela Quran begini, terus begitu. Tapi tidak ada yang membantah. Dan pada akhirnya mereka semua tuduhan itu terbantah oleh Al-Quran itu sendiri, oleh